Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang, Bu. Saya ingin minta maaf sebelumnya kepada Bapak dan Ibu karena keterlambatan momen saya. Aturannya tadi kita janji jam 3 pas, ini udah 1 karena disebabkan saya terjebak macet tadi di depan Masker Sigma. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, saya ingin salah satu dari Bapak memimpin doa kita pada hari ini. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Pak Hasan, Pak. Baik, sebelum kita memulai layanan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak Manusia yang telah membimbing kita pada hari ini. Semoga dengan berjalannya kegiatan berdoa ini dan kegiatan kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkesempatan hadir pada undangan yang telah saya sebar sebelumnya, yaitu pada hari Senin. Saya memberikan undangan kepada Bapak dan Ibu untuk kita berkumpul di aula Universitas PGRI Sumatera Barat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sudah ada tadi saya mengambil absen di depan pintu, sudah ada beberapa bapak dan ibu yang hadir. Apakah ini sesuai dengan yang sudah hadir? Apakah di sini ada bapak dan ibu yang belum mengambil absen dari pintu masuk? Sudah, Bu. Berarti dengan absen ini nanti saya bisa mengetahui siapa saja bapak dan ibu yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin Bapak dan Ibu duduk yang nyaman dan mencari posisinya yang nyaman sehingga kita dapat bersama-sama mendengarkan layanan yang nantinya akan saya sampaikan. Saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu, tolong melihat kiri ke kanannya apabila ada sampah tolong buang. Dan saya juga ingin jika nantinya saat saya menyampaikan materi Bapak dan Ibu hanya fokus kepada saya, tidak terbagi kepada hal-hal yang lainnya, karena tema yang akan saya ambil ini berpengaruh atau ada dampak bagi Bapak dan Ibu sekalian. Apakah Bapak dan Ibu sudah nyaman pada tempat duduknya? Sudah, Bu. Baiklah. Nanti pada saat saya menyampaikan materi, jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, saya berharap Bapak dan Ibu mengangkat tangan dan menyampaikan namanya. Karena saya sebelumnya belum kenal sama Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu apakah sudah kenal dengan saya? Sudah, Bu. Baiklah, mungkin ada yang sudah kenal dan ada yang belum kenal dengan saya. Saya ulangi lagi perkenalkan nama saya Rata Sutiamin. Saya salah satu konselor. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk memulai layanan kita pada hari ini? Ya, Bu. Baiklah, saya mengangkat topik atau tema pada hari ini yaitu hindari FOMO. Mungkin di kalangan Bapak dan Ibu belum tahu dan belum pernah mendengar apa sih itu FOMO, karena FOMO ini sering keluar dan muncul di kalangan remaja dan anak-anak Gen Z sekarang itu menyebutnya dengan FOMO. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu mengenai FOMO ini. Saya mengangkat FOMO ini karena agar kedepannya kita
yang ikut-ikutan dan ikut karena media sosial. Sebelumnya saya akan menyampaikan ini dari saya mempunyai sebuah foto yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sama-sama melihat foto yang saya silakan saya ingin bapak dan ibu memikirkan sesuatu mengenai foto yang saya paparkan ke saya. Silakan kepada Bapak Padu, kepada Bapak Mansel, maaf Pak. Perkenalkan, nama saya Marcel. Saya salah satu pegawai di sini. Di sini saya melihat gambar tersebut beranggapan bahwa mereka ulang-ulang dan koyak-koyak. Terima kasih kepada Bapak Mansel. Apakah masih ada yang menyampaikan pendapat atau pemikirannya mengenai foto yang saya tampilkan? Nama saya Ibu Rina. Kalau pendapat saya tentang gambar di depan itu adalah sekelompok wanita yang habis shopping menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangan pribadi. Apakah masih ada dari Bapak dan Ibu? Terima kasih kepada Ibu Rina. Apakah masih ada dari Bapak dan Ibu yang pendapat-pendapatnya? Sama tuh yang disampaikan oleh Ibu Rina dan Bapak Mansel tadi sangat benar, karena ini bagian dari FOMO. Kenapa saya bisa mengatakan bagian dari FOMO? Kita akan lanjut ke selanjutnya. FOMO. FOMO itu ialah diambil dari bahasa Inggris, yaitu fear of missing out, yang artinya takut ketinggalan. Takut ketinggalan yang dimaksud di sini adalah kita misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai sebuah grup di dalam media sosialnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ingin kalah dari teman-teman yang lainnya. Misalnya seperti ada teman-teman bapak-bapak dan ibu membeli mobil baru. Keinginan hati ibu dan bapak ingin mempunyai mobil baru juga, tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak mengukur dengan perekonomian karena mungkin ada yang lebih butuh uangnya daripada mengikuti tren yang sedang terjadi. Dan FOMO ini tidak hanya saja terjadi pada remaja, tapi juga pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Malahan sekarang lebih FOMO pula bapak-bapak dan ibu-ibu lagi daripada remaja. Dan yang bisa memicunya yaitu media sosial yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar dapat menyimpan hal-hal yang merasa mengganggu dan melalui fokusnya bapak-bapak dan ibu-ibu hanya fokus kepada saya. Dampak dari FOMO itu ada beberapa hal. Ibu, apakah bisa kita lanjut? FOMO itu mempunyai beberapa dampak yang bisa bapak dan ibu lihat. Yang pertama yaitu stres dan kecemasan. Pasti ibu berpikir kenapa bisa terjadi stres dan kecemasan sih karena FOMO ini? Karena stres dan kecemasan bisa terjadi karena FOMO ini. Yang pertama, stres karena
tidak bisa mengikuti tren atau gaya-gaya teman-teman yang lain. Karena kita memikirkan itu, jadi gimana ya cara agar kita bisa seperti dia, agar kita dapat seperti dia. Nah, itu kan membuat pikiran kita sendiri, kita membuat otak kita stres, lalu kita akan merasa cemas jika tidak bisa kita mengikuti gaya orang tersebut. Misalnya contohnya seperti Bapak Marcel misalnya. Bapak Marcel mempunyai tetangga yang rumahnya baru direnovasi dengan bertingkat. Lalu Bapak Marcel ingin seperti tetangga Bapak Marcel, kan? Tetapi Bapak Marcel belum mampu. Karena itu Bapak Marcel menjadi cemas. Mau nggak ya tetangga masih berteman dengan saya karena perbedaan antara rumah dan rumah tetangga saya dan rumah saya sangat jauh berbeda. Bapak Marcel akan merasakan cemas. Dan yang kedua yaitu nekat mengambil hutang. Apakah ada dari bapak-bapak dan ibu yang tahu kenapa Komo ini bisa kita nekat mengambil dan hutang kepada ibu terlebih dahulu? Apakah ibu yang lain boleh? Ibu yang depan terlebih dahulu? Boleh. Bagaimana ibu? Perkenalkan saya Anjeli. Saya Bapak yang itu contohnya di tetangga saya. Dia seorang ibu-ibu yang dikatakan Komo juga karena setiap ada tren dia selalu tidak mau ketinggalan Komo. Karena itu dia nekat mengambil hutang di bank dan akhirnya nggak bisa dibayar. Kita tepuk tangan dulu ya kepada Ibu Anjeli. Terima kasih Bu Anjeli. Apakah masih ibu yang di belakang, ibu yang masih di depan apakah jadi? Bapak, nah yang disampaikan oleh Ibu Anjeli itu sangat benar dan bapak dan ibu bisa mendengar lagi. Beberapa bapak dan ibu mungkin yang disampaikan oleh Ibu Juli tadi. Nah, yang selanjutnya tinggal dulu. Siapa di sini bapak dan ibu bisa mengetahui contoh dari gambar tidur? Tadi dari ibu yang di sebelah sini. Sekarang kita ambil dari bapak ibu di sebelah sini. Apakah boleh Bu? Bapak yang di depan apakah boleh? Bapak Marcel terlebih dahulu, bapak dan ibu yang belakang. Mungkin dari kehidupan tidur ini seperti kita bayang-bayang tidak terlalu ngikutin gengsi, tidak terlalu tinggal lain. Contohnya kayak seperti tetangganya beli mobil, dia bisa beli motor. Jadi gimana sih caranya itulah yang ibu sampaikan tadi. Iya, nekat mengambil hutang. Terima kasih kepada Bapak Marcel. Kita ambil pada Bapak Marcel. Apakah ibu juga menjadi sebagai itu kamu kenapa diri terjadi jawabnya yang Baik, terima kasih ya. Terima kasih Bu sudah memberikan saya kesempatan untuk menambahkan jawaban. Perkenalkan nama saya Baik, maksud itu seperti kita terus memikirkan terus menerus Komo tersebut. Kita membeli barang tersebut tidak jadi karena kehabisan barangnya. Nah, di sana kita bisa terus kepikiran dan bisa untuk tidur Bu. Terima kasih pada Ibu. Ini kepertahannya pada Ibu. Ibu dan Bapak sekalian tahu nama Ibu Upi ini nama mungkin yang termasuk langka ya. Kita belum jarang mendengar nama Ibu Upi ini ya. Kalau boleh tahu nama kepanjangan Ibu siapa Bu? Upi Mami. Upi Mami. Yang disampaikan
disampaikan oleh Bapak Marcel dan Ibu Upi tadi benar. Selanjutnya yaitu menghabiskan uang pada yang dampak dari FOMO ini karena tadi pantang ketinggalan, takut ketinggalan tren. Kita menghabiskan uang padahal kita perlu uang ini untuk biaya sekolah anak kita, biaya kita untuk memasak, untuk memenuhi biaya kita ke depannya. Tetapi kita menghabiskannya untuk FOMO tadi, membeli barang-barang branded agar teman-teman kita mau berkembang. Selanjutnya itu cara mengatasi FOMO ini, Bu. Ibu dan Bapak. Jika ada ibu dan bapak yang merasa dirinya mengikuti FOMO ini, saya berharap ibu dan bapak bisa mengatasi karena FOMO ini tidak baik bagi ibu dan bapak dan ibu. Ini cara mengatasinya salah satunya minimal dengan menghargai diri sendiri. Saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bisa menghargai dan menerima dirinya. Kita harus bisa menerima, harus bisa mencintai diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa diri kita cukup dengan diri saja. Jangan kita berlebihan dengan mengikuti gaya-gaya orang lain. Tidak akan. Itu akan membuat kita sengsara untuk kedepannya. Selanjutnya, yaitu batasi penggunaan media sosial. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin mengatasi penggunaan media sosial pada anaknya, tetapi bapak dan ibu sendiri tidak sadar bahwa bapak dan ibu perlu mengatasi media sosial ini pada diri bapak dan ibu sendiri. Karena terlalu asik scroll media sosial ini, ibu-ibu pasti banyak yang masaknya ketinggalan, jemput anaknya kelupaan, air kompornya lupa dimatiin. Oleh dari itu berkaitan dengan cara mengatasi FOMO ini, kurangi penggunaan media sosial. Bapak Marcel, ada yang bisa sampaikan? Terus selanjutnya difokus pada realitas, seperti kita harus fokus, kita harus sadar pada diri kita, jangan terpengaruh oleh media sosial, karena itu sangat tidak baik. Kita real, nyata, jadi kita harus hidup sesuai dengan nyata, harus sesuai dengan apa adanya. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasinya, pikirkan setiap keputusan keuangan dengan matang. Bapak dan Ibu tentunya sudah punya anak, mungkin ada yang punya cucu, jadi Bapak dan Ibu harus memikirkan bagaimana, apa keputusan agar uang ini tidak dihambur-hamburkan seperti foto yang saya sampaikan di awal tadi. Karena itu tidak mempunyai keputusan yang matang. Silakan Ibu. Baiklah, saya mempunyai foto yang terakhir, yaitu siapa yang tidak tahu dengan Day Perez? Mungkin ada ibu sebagian yang tahu, ada yang bilang sebagian tidak tahu. Ini adalah sebuah gerai di salah satu Basco City Mall. Siapa di sini bapak dan ibu yang sudah pergi ke Basco City Mall? Nah, ada bapak yang pergi, ada yang belum. Saya ingin bertanya, tujuan bapak dan ibu pergi ke Basco City Mall itu apa? Ada yang belanja, ada yang makan, ada yang cuma foto-foto, masih foto datang lagi. Yang diberi tidak ada, karena dia hanya untuk upload ke media sosial bahwa dia sudah pergi ke Basco City Mall, tanpa orang tahu bahwa dia tidak membeli apapun. Dia mengikuti tren. Itu merupakan dari FOMO. Mungkin sekianlah materi saya. Apakah ada bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai materi saya? Materi yang saya sampaikan? Jika cukup, saya berharap bapak dan ibu dapat untuk kedepannya mengatasi, setidaknya mengurangi lah FOMO ini dalam kehidupan bapak dan ibu-ibu. Baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Bapak dan ibu? Kepada Bapak Marcel, harap ibu-ibu yang disebutkan saya harap dengan kesimpulan dari Bapak Marcel terlebih dahulu, karena dia sama-sama dapat ilmunya, ibu dapat ilmu dari saya dan saya dapat ilmu
ini ialah tidak harus bapak-bapak yang diikuti karena punya dampak stres, cemas harus tidur, dan kita harus mengatasinya dengan memikirkan untuk masa depan. Baiklah, sebelum saya mengakhiri dan menutup, saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu mengisi lembar penilaian hasil yang telah saya print ini. Saya harap dengan lembar ini saya dapat mengetahui dari mana kemampuan dan sejauh mana kemampuan bapak dan ibu. Mohon diisi ya. Saya beri waktu 2 menit. Nanti saya harap ibu dan bapak yang saya akan menyebutkannya ke depan. Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini. Mungkin jika saya ada salah kata, mungkin saya minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin kita berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Jika ibu dan bapak bertemu dengan saya, harap menyapa saya karena mungkin saya lupa dengan wajah-wajah dan nama bapak dan ibu. Harap mengenal saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.